Hai, ketemu lagi dan saya Ihsan. Kali ini kita akan membahas mengenai page speed. Masih dalam serial video SEO checklist. Kenapa site speed penting bagi pemilik website, bagi SEO maupun bagi user, dan terlebih lagi bagi mesin pencari. Dalam hal ini crawlersnya mereka. Oke, hasil riset Google bilang bahwa 32% user itu akan bounce rate. Bounce rate itu kalau bahasa Indonesianya mental, ketika sebuah halaman di-load lebih dari 3 detik. Jadi ketika ada user, dia nunggu website itu untuk tampil isi kontennya itu lebih dari 3 detik, maka 32% probability-nya mereka akan cabut atau mereka akan keluar. Tidak jadi melanjutkan membaca atau mengunjungi website kita. Yang kedua, 90% akan bounce jika halaman website kita di-load lebih dari 5 detik. Yang ketiga, 123% akan terjadi bounce rate jika lebih dari 10 detik. Jadi sekarang paham kenapa site speed itu sangat penting? Oke, alasan lainnya adalah site speed itu bagian dari rank factors. Jadi Google sudah bilang pada tahun 2010 itu Google mengumumkan bahwa Google akan memakai site speed sebagai salah satu rank factor. Jadi ini sudah sejak tahun 2010, bukan baru belakangan. Meskipun setiap tahun itu hampir sering ditanyain, karena sering ditanyakan maka selalu diberikan jawaban via Twitter, via YouTube, Google Central yang dia jelaskan di setiap harinya. Pada bulan Juli 2018, Google juga memberikan pengumuman lagi bahwa Google membuat PageSpeed sebagai rank factor untuk hasil pencarian di perangkat mobile. Perangkat mobile ini definisinya banyak, ada iPad, ada handphone kita, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang terbaru itu salah satu staffnya Google, which is itu adalah John Mueller, itu mengeluarkan statement di Twitter bahwa PageSpeed itu adalah bagian dari rank factor. Jadi ini berkelanjutan terus menerus dijelaskan oleh Google bahwa site speed atau page speed itu bagian dari rank factor. Akan tetapi setiap tahun orang selalu bertanya karena ada yang telat informasinya atau tidak tahu informasi tersebut, maka sering kali ditanyain. Kemudian jika dia menjadi rank factor, maka berapa load speed yang benar? 1 detik kah, 2 detik kah, 3 detik kah, atau 10 detik kah? Jawaban sebenarnya itu adalah as fast as possible. Jadi secepat yang bisa Anda lakukan atau secepat yang bisa Anda tampilkan. Karena orang tidak suka menunggu. Terlebih lagi behaviors pembaca di internet berbeda dan behaviors orang baca buku dan termasuk orang baca koran itu berbeda sekali. Sekarang bagaimana cara mengukur site speed itu sendiri? Cara mengukur site speed itu bisa dengan banyak hal. Google sendiri sudah menyediakan alatnya. Itu adalah PageSpeed. Sekarang kita akan praktekkan, tapi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang kedua ada GTmetrix, ada BuzzSpeed, ada Google Search Console, ada optimasi.ai/app, dan bisa menggunakan browser kita sendiri. Yang pertama kita memakai Google PageSpeed. Untuk memakai Google PageSpeed, teman-teman buka saja di browser, tulisannya PageSpeed. Ini ada pagespeed.web.dev. Kemudian misalkan di sini saya akan memakai optimasi.ai. So, kita bisa langsung, nah ini dia akan memberikan tampilan baik itu speed di desktop maupun speed di mobile. So kita bisa pilih salah satunya. Selain itu, seperti yang saya bahas di dalam presentasi tadi, itu ada GTmetrix. Saya buka lagi sambil kita menunggu yang PageSpeed ini. Ini gtmetrix.com. Di gtmetrix.com caranya juga cukup mudah. Di sini sudah ada tulisan enter your URLs. So saya akan menggunakan optimasi lagi. optimasi.ai, saya klik enter. Kemudian ada BuzzSpeed dan lain-lain. Ada bisa dengan Google Search Console. Sebagian besar dari tools ini, dari alat-alat ini itu adalah gratis. Jadi jangan ragu untuk menggunakan salah satunya karena sebagian besar itu gratis. Kemudian bagaimana dengan optimasi.ai? So, optimasi.ai/app ini teman-teman buka saja alamatnya di optimasi.ai/app. Saya klik di sini. Kemudian login, dan optimasi.ai ini masih gratis ya, jadi teman-teman bisa pakai. Di sini ada tulisan SEO Tools, klik saja SEO Tools-nya. Kemudian insert your URL di sini, optimasi.ai. Misalkan saya pakai digital marketing, ini kita ngarang saja ya. Saya kemudian klik submit. Di optimasi.ai ini dia lebih komprehensif karena dia bisa langsung membandingkan dengan komputer-komputer yang teman-teman miliki. So saya klik submit di sini. Kita tunggu sembari kita buka yang sudah kita buka tadi, yaitu PageSpeed. Oke, di sini sudah ada mobile, ada desktop. Sekarang kita lihat mobile. Sini skornya 82 ya. Skornya 82, tetapi ada banyak ruang yang perlu kita improve untuk website optimasi.ai ini. So,
first contentful paint, jadi ini ada 1,9 second. Ini masih bisa diimprove kalau kita mau mengimprove, tapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Ini skornya udah lumayan, tidak jelek-jelek amat dan tidak bagus-bagus amat. Jadi lumayan, kalau dia di bawah 1 second, 1 detik itu udah bagus. Kemudian side speed ini 3,3 detik. So ini sudah bagus. Kemudian largest contentful paint. Jadi ini cukup buruk karena dia 4,3 detik. Ini 3 atau 2 detik itu baru bisa dibilang lumayan. Kalau bagusnya itu adalah 1 detik. Kemudian time to interactive. Ini time to interactive, waktu untuk berinteraksi oleh user. Jadi berapa jedanya itu 3,8 seconds. Ini nggak baik-baik banget, nggak jelek-jelek banget juga. Total blocking time 10 millisecond, ini sangat bagus karena 10 millisecond. Cumulative layout shift. Jadi teman-teman bisa langsung lihat penjelasan di dalam sini. Ini sudah ada contohnya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi? Ini salah satu contohnya. Search image in next gen formats. Ini maksudnya karena image yang sekarang itu di load 3,15 detik. Kurang dari ini itu akan jauh lebih baik. Dia bilang search image in next gen format. Jadi formatnya jangan pakai format yang JPG, PNG dan sejenisnya. Tapi next gen itu yang ramah dengan browsers, biar dia mampu mereduksi size-nya ya. Apa contohnya? WebP atau WebPNG dan seterusnya. Di sini ada tulisannya image format like WebP and AVIF option provide better compression than PNG or JPEG. So di sini dia udah bilang bahwa WebP atau AVIF ini itu lebih baik daripada PNG dan JPEG. Jadi kalau ingin informasi lebih detailnya bisa klik learn more di sini dan kita akan ditunjukkan. Dan bagusnya lagi, dia udah memberikan petunjuk bahwa size-nya itu adalah 250,1 KB ya, kilobyte. Rekomendasinya atau potential savings-nya 231. Jadi dia bisa, kalau kita pakai WebP ini, dia bisa mereduksi sebesar ini. Oke, ini mobile dan lain-lain ya. Ini ada banyak, teman-teman bisa lihat sendiri langsung dan di sini sudah ada penjelasannya. Kemudian ada desktop. Desktop pun sama. Desktop ini skornya 98. Yes, karena desktop. Kalau mobile kan orang cenderung lebih rendah kecepatannya, sementara kalau desktop dia lebih kencang. Karena umumnya desktop atau komputer atau PC atau laptop itu cenderung menggunakan WiFi. Oke, di sini overall skornya udah bagus semua, tapi jika memang dia tidak bagus, maka dia akan memberikan informasi yang mirip seperti di mobile tadi. Itu di sini. Itu dengan page speed. Lalu bagaimana dengan Getmetrics? Nah, ada hal yang perlu kita bahas. Getmetrics ini dia punya acuan tersendiri. Teman-teman bisa lihat dari mana? Ini tulisnya test servers location Vancouver, Kanada. Jadi dia ngetesnya ini via koneksi dari Kanada. Yang mana jika optimasi ini fokusnya itu adalah Indonesia, maka kalau dites dari Kanada itu di luar dari konteks. Satu sudah terlalu jauh karena fokusnya untuk user Indonesia tapi ngetesnya dari Kanada, harusnya itu tidak relevan. Relevansinya itu kita tes via koneksi di Indonesia, karena koneksi di Indonesia dan koneksi di Kanada tentu berbeda dan terlalu jauh karena latensi dan lain-lain itu akan sangat mempengaruhi. Meskipun di sini skornya E dan lain-lain. Nah, yang penting dilihat di Getmetrics ini dan itu sangat membantu adalah sama seperti page speed tadi, dia udah menjelaskan di sini ada FCP, ada LCP, TBT, CLS dan lain-lain. Dan dia juga memberikan size, jadi page size. Ini total page size 1,42 MB. IMG ini maksudnya image-nya 1,16 MB. Nah, total page request, jadi request-nya jumlahnya 55. Semakin kecil request-nya itu akan semakin bagus ya. So, salah satu kekurangan page speed ini adalah karena Getmetrics dia ngukurnya dari Vancouver, Kanada. Kalau Google PageSpeed ini gimana? Dia tidak memberikan penjelasan ngukurnya dari mana, tapi kita bisa mengambil asumsi bahwa Google Crawler menggunakan koneksi yang sama dengan PageSpeed. So, kita bisa menggunakan acuan PageSpeed. Lalu, bagaimana dengan ini hasil dari optimasi.ai? Nah, optimasi.ai sendiri ini untuk page title ini itu mengambil dari PageSpeed yang ada di sini nih. Jadi, optimasi.ai ngambil dari PageSpeed. Tetapi dia punya analisa lebih. Jadi yang dianalisa oleh optimasi.ai bukan hanya speednya saja, tapi juga page analysis dan page identity. Page analysis ini itu ada banyak, ada H1, berapa jumlah H1-nya, keyword dan lain-lain. Ini jauh lebih komprehensif daripada hanya sekedar page speed
termasuk dengan GTmetrix tadi. Dan juga sama, dia memberikan penjelasan apa yang harus dikurangi. Di sini sudah ada tulisan page size is too big based on average bla bla bla, dan skornya ini bad, dan dia udah ngasih tahu apa yang harus dibenerin nih. Number of fonts, page byte, number of scripts, dan sejenisnya. So, mirip seperti PageSpeed tadi, hanya saja dia punya detail yang lebih baik dan jauh lebih komprehensif karena dia menganalisis sebagian besar dari page-nya sendiri. Kemudian tadi ada kita bisa mengukur dan browser kita sendiri. Oke, sekarang saya akan menggunakan optimasi.ai lagi. Cara mengukur PageSpeed dengan browser kita adalah cukup sederhana. Teman-teman buka website yang ingin dianalisa, klik kanan, kemudian ini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Kemudian setelah kita klik kanan ini ada muncul inspect. Jadi klik saja inspect. Saya close yang ini ya. Ini saya close untuk sementara. So, di sini ada tulisan, ada menu, elemen, console, recorder, performance, insight, score network, dan lain-lain. Kalau teman-teman ingin mengubah tampilannya biar tidak tampil di sini, tampil di sebelah kanan bisa. Ini tinggal klik di sini aja, dia akan jadi begini. So, tergantung preference masing-masing. Untuk saat ini kita akan menggunakan yang di bawah. Nah, untuk mengukur performance-nya tadi, itu kita akan menggunakan di sini ada tulisannya network. So, kita akan uji bagaimana dengan dikoneksi 3G, dikoneksi 4G, dan lain-lain. Di Indonesia, tentu 3G masih ada di sebagian daerah, tapi di kota-kota besar umumnya itu udah 4G. Oke, di sini kita bisa mengukur, ini ada tulisan fast 3G, slow 3G, dan ada tentu no throttling ya. Kita akan menggunakan fast 3G dan bisa juga dengan slow 3G in case kita fokus dengan di suburban wilayah Indonesia atau di wilayah yang susah terjangkau oleh 4G masih menggunakan 3G, kita bisa menggunakan 3G ini. So, kita ukur di sini. Kemudian saya refresh. Oke. Nah, di browser ini memang kita memerlukan ketelitian, harus lebih detail karena dia membagikan atau mengklasifikasi berdasarkan extension atau jenis filenya. Ini ada tulisan JS untuk JavaScript, IMG ini untuk gambar, image, baik itu JPEG, PNG, dan lain-lain. Intinya image dia masukkan dalam JPEG ini. Dan dia juga sudah memberikan size-nya ya, dan berapa lama dia di load. Sini ada tulisan statusnya itu 200, tipenya WebP karena sudah di-convert. Kemudian di sini ada time, berapa lama dia di load itu 3 millisecond, jadi 3 milidetik, cukup kecil karena ini merupakan logo yang ini yang dia maksud. Kemudian ada tulisan menu SVG dan lain-lain, ini sama, ini kecil juga. So, ini teman-teman bisa tarik ke atas kalau dia ingin lebih jelas ya. Sorry, dia tidak bisa. Di sini terlihat ada WebP, PNG, WebP lagi. Ini cukup baik karena sebagian sudah di-convert ke WebP next gen format tadi, tapi masih ada yang PNG. Tapi overall load time-nya masih tergolong kecil. Ini 9 millisecond. Kalau second, 1 second, 3 second itu juga cukup tinggi ya untuk ukuran load image. Oke, kemudian yang lainnya gimana? Di sini ada tulisan all kalau teman-teman ingin melihat semuanya. Saya pribadi menggunakan yang mana? Saya cenderung menggunakan yang di browser ini. Karena saya tidak menggunakan GTmetrix karena pengujinya langsung dari Kanada sana, kecuali kliennya itu adalah Kanada atau kita fokus dengan market Kanada, maka saya akan menggunakan GTmetrix. Jadi saya menggunakan dua. Satu, saya menggunakan PageSpeed, kemudian yang kedua saya menggunakan optimasi.ai. Ketika saya ingin detail lebih baik, karena saya tidak hanya ingin melihat page-nya saja, tapi saya ingin lihat identitas-identitas atau entity-entity dari halaman tersebut, maka saya pasti akan menggunakan optimasi.ai. Tapi jika saya ingin tahu di dalam slow speed atau dalam koneksi yang lemot, biasanya saya akan menggunakan browser saya sendiri. Di sini saya biasanya menggunakan slow 3G. Jadi dengan begitu saya bisa mengetahui performance-nya bagus atau tidaknya di koneksi yang sangat lambat. Kemudian ada yang bagus di dalam browser ini, yaitu dia juga bisa menampilkan informasi yang terdapat di PageSpeed ini. PageSpeed ini dibuat oleh Core Vitals ya. So di sini ada menu, ada tulisan Lighthouse. Ini saya klik arah yang ini, kemudian ada Lighthouse. Nah, teman-teman klik saja Lighthouse ini. Ini mirip seperti yang ini tadi ya, karena servicesnya sama. So ada tulisan mobile, ada desktop,
Dan kita juga bisa mengukur SEO scoringnya. Ini skor secara SEO ya, tidak memberikan detail seperti detail yang ada di optimasi.ai tadi. Oke, sekarang kita akan menggunakan desktop misal. Setelah itu kemudian klik saja Analyze Page Load. Tunggu beberapa saat, dia akan menampilkan hasil dari analisisnya dia. Sudah keluar, di sini sudah ada tulisan performance 99, accessibility 88, best practice 92, SEO skornya 100. PWA ini progressive web apps ya, karena optimasi.ai tidak punya progressive web apps, tapi sebagian besar website di dunia ini tidak punya progressive web apps, so tidak perlu dihiraukan. Tapi jika teman-teman punya, maka dia akan menampilkan skornya di sini. Ini mirip seperti yang ada di PageSpeed tadi, saya ulangi kembali lagi, akan tetapi dia kelebihannya dia punya SEO scores ya. Penjelasannya sama sekali lagi dan PageSpeed. Nah, kita bisa klik masing-masing. Misalkan tidak ada di PageSpeed yang Core Vital tadi SEO skornya, sekarang kita bisa lihat di sini SEO skornya. Dia udah bilang ini apa yang sudah kita lewatin, dia bilang ini pas audits. Kenapa skornya 100? Karena ini halaman ini dia punya meta. Nih, sudah ada meta name, viewport, text width or initial scales. Kemudian dokumen has a title karena dia punya titles, dia punya meta descriptions. Ini ada detailnya. Dia ini has successfully HTTP status code yang statusnya 200. Tentu karena bisa diakses, kalau nggak bisa diakses dia tidak akan jadi 200 status code-nya. Link have descriptive text. Jadi ini maksudnya mungkin anchor text karena dia ada deskripsinya. Linksnya bisa di crawl karena kita mengizinkan untuk di crawl, dan lain-lain kecuali PWA ya. PWA itu progressive web apps karena kita tidak menggunakan itu, atau ini tidak menggunakan itu. Itu saja bagaimana cara mengukurnya dan kenapa site speed itu penting. Jika teman-teman punya pertanyaan boleh tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.